Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, saat ini saya sedang berada di Polda Metro Jaya terkait kasus laporannya Ibu Ilmasani Fitriana, anaknya penulis buku Ahmad Bahar. Nah, yang beliau berbaju putih, teman-teman. Karena hari ini Pak Ahmad Bahar itu akan diminta menjadi saksi. Nah, seperti teman-teman ketahui, Bu Ilma itu melaporkan Hercules Bos Grip karena beliau pernah dibawa ke markasnya di Jakarta Barat. Ya, beliau bersama pengacaranya, untuk saya Pak Ahmad Bahar bersama pengacaranya sebentar lagi akan melakukan konferensi pers. Oke, terima kasih rekan-rekan media. Hari ini ya ada undangan klarifikasi terhadap salah satu saksi terkait dengan pelaporan kita tanggal 23 Mei yang lalu tentang dugaan penyanderaan dan dugaan merampas kemerdekaan orang sebagaimana pasal 446 junto pasal 451 KUHP. Jadi hari ini yang akan dimintai klarifikasi adalah Bapak Ahmad Bahar. Ya, Ahmad Bahar adalah selaku dari ayahnya saudara Ilmasani Fitriana yang menjadi korban dugaan penyanderaan oleh anggota Ormas Grip. Jadi hari ini nanti akan dimintai klarifikasi oleh penyidik, dan tentu saja selaku saksi ya yang melihat, yang mengetahui peristiwa akan menyampaikan keterangan-keterangan sesuai fakta yang sebenarnya ya, agar ini kasus ini menjadi terang bahwa memang benar ada sebuah peristiwa di mana anaknya ya, putrinya yang masih gadis dibawa secara paksa di kediamannya di Depok ya, menuju ke Kedoya, Jakarta Barat, di mana di dalam markas Grip itu ada tindakan-tindakan yang mengarah kepada persekusi, intimidasi, dan juga interogasi. Untuk lebih lengkap nanti mungkin Pak Ahmad Bahar bisa jelaskan, tapi sebelumnya mungkin dari Pak Ahmad Hidayatullah selaku tim lawyer untuk bisa menyampaikan beberapa hal. Silakan Pak Hidayatullah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman media yang telah terus aktif ya meliput kegiatan ini. Kami sampaikan ini hari ini menunjukkan asistensi dan kerja-kerja profesional dari Polda Metro Jaya, bahwasanya karena LP kami pada tanggal 22 Mei, pada hari ini 17 Mei, kurang dari sebulan direspon dengan baik oleh pihak Polda Metro Jaya dengan pemanggilan dari saksi dari pelapor, yakni Pak Ahmad Bahar, untuk diminta keterangan, dan hari ini insya Allah akan diungkap secara langsung oleh beliau fakta-fakta yang beliau ketahui sebagai seorang saksi yang juga sekaligus ayahanda dari pelapor, yakni Ilmasani Fitriani. Nah, kami selaku tim kuasa hukum tentu menyambut baik akan hal ini dan selalu siap mendampingi dari klien kami. Dalam hal ini salah satunya adalah saksi dari pelapor. Kita berharap permintaan keterangan ini akan menambah kelengkapan dari bukti-bukti dari fakta-fakta yang beliau akan sampaikan nanti kepada pihak penyidik dalam perkara ini, sehingga semakin terang benderanglah peristiwa yang telah menimpa putri beliau. Kita berharap dari permintaan keterangan ini kita berbicara ini bukan karena asumsi, bukan karena kebencian, bukan karena opini, bukan. Tapi kita ingin berbicara atas dasar fakta dan bukti-bukti yang ada. Maka kami merespon positif dari pihak Polda yang telah memanggil klien kami, dalam hal ini saksi, untuk memberikan keterangan yang sebenarnya, untuk membuktikan adalah bahwasanya peristiwa yang telah menimpa putri beliau adalah betul-betul peristiwa pidana
yang nanti insya Allah akan menjadi bahan penting untuk penyusunan dari melengkapi dari LP yang telah kami ajukan kepada pihak Polda Metro Jaya. Terima kasih. Pak Ahmad mungkin ada yang mau sampaikan, silakan. Ya, pertama kali saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Kapolda Metro Jaya. Kebetulan Kapolda Metro Jaya ini satu-satunya Kapolda yang komjen gitu ya. Mungkin apakah itu juga kaitannya dengan responsibility, kecepatan terhadap penanganan kasus ini. Tapi apapun, saya kira kali ini saya menyebut kawan-kawan penyidik dan Polri cukup satset gitu. Nah, kalau kaitan dengan peristiwa anak saya baru tahu anak saya dibawa itu habis maghrib, gara-gara dari jam 2-an siang sampai maghrib itu saya lagi bertamu di salah satu tokoh, dan aturan kalau kita bertamu HP harus dimatikan. Tapi kebablasan sampai habis maghrib, dan begitu saya tahu maka saya mencoba mencari pertolongan kepada banyak orang, banyak kawan-kawan lawyer. Hanya saja karena hari itu hari Ahad, banyak yang lagi liburan, bahkan ada yang lagi di Tanah Suci. Saya kira akhirnya ada semacam keberanian, saya akhirnya berangkat ke Polres sendirian dan melaporkan peristiwa pidana yang saya anggap ini keterlaluan, karena anak saya perempuan. Jadi saya nggak tahu apa masalahnya kok tiba-tiba justru anak saya yang dibawa. Nah, saya kira disitulah awal mula akhirnya ada laporan yang dibuat oleh anak saya itu sendiri. Jadi saya baru tahu bahwa anak saya dibawa itu ya sekitar habis maghrib lah. Begitu tahu ya sudah, otak saya bekerja, bergerak mencari pertolongan kawan-kawan lawyer, kawan-kawan siapapun, tapi kebetulan nggak ada satupun yang bisa. Bukan karena nggak mau atau nggak berani, tetapi memang situasi hari Minggu banyak yang lagi punya kepentingan, punya kesibukan. Nah, dari sana kita sudah akhirnya menyampaikan ke Polres Depok, dan sama satset juga pihak Polres Depok menghubungi pihak Grip, dan nggak lama kemudian menyampaikan bahwa katanya anak saya mau diantar ke Polres. Nah, begitu nyampe di Polres, ya kita sebenarnya, saya sendiri sebenarnya ya udah terima kasih dan lain-lain, dan akhirnya membuat satu semacam surat kesepakatan begitu ya. Tapi ternyata anak saya kan nggak cerita apa-apa hari itu, baru cerita besoknya. Nah, dari cerita itulah saya kira akhirnya muncul laporan dari anak saya sendiri. Ya, saya sebagai orang tua hanya mendukung. Ibaratnya ya keluhannya apa disampaikan ke saya, ya saya harus merespon, menyampaikan nasihat, menyampaikan bimbingan, dan terjadilah 2 LP yang sudah disampaikan ke Polda Metro. Saya kira sementara itu. Itu kejadiannya tanggal berapa dan jam malam ya, tapi itu tanggal berapa dan yang membawanya berapa orang itu yang membawanya? Kalau persisnya karena saya tidak di lokasi, saya kan di luar, hanya awalnya 4 orang yang datang, itu dimulai dari jam 2. Tapi makin sore sambil anak saya terus didesak untuk dibawa sebagai ganti mencari saya nggak ada. Nah, sampai anak saya sebenarnya Ilma ini sudah berusaha mengulur-ngulur waktu terus gitu. Bahkan pihak 4 orang ini meminta kalau nggak Ilma adiknya, sementara adiknya sakit, setiap hari harus minum obat, jadi nggak mungkin. Jadi Ilma itu bertiga, Ilma, adiknya, sama ibu mertua yang lagi sakit juga gitu. Sehingga sejujurnya ini sangat tidak manusiawi ketika Ilma harus diajak, sehingga tinggal berdua. Satu anak sakit harus, ini juga benar-benar yang membuat saya marah itu di situ. Berarti awalnya berempat. Awalnya berempat, tapi makin sore mendekati jam 5 itu makin ramai, dan disitulah Mulai ada semacam omongan begini, ini
daripada nanti rame loh, kamu malah dipaksa oleh banyak orang loh, ditakut-takutin begitu anak saya. Akhirnya apalagi ada RW datang dan RW-nya juga mendorong untuk bisa udah saya temani gitu. Harusnya kan nggak begitu, harusnya bisa menahan. Ada Pak Polisi juga di situ, harusnya menahan warganya mau dibawa, apalagi ini perempuan gitu. Tapi sudah diketahui belum motif dari para pelaku ini apa membawa, maksudnya kan tadi ada bahasa sebagai jaminan. Maksudnya apakah sebelumnya ada konflik dengan bapak tersendiri atau seperti Enggak, pokoknya intinya anaknya ini dibawa untuk klarifikasi. Padahal hari Jumat sebelumnya, ini kan hari Minggu. Hari Jumat sebelumnya itu mereka sudah datang. Saya dan anak sudah klarifikasi, bahkan sudah membuat video. Sebenarnya kami anggap selesai karena sudah membuat video dan videonya bahkan berkali-kali. Tetapi ya nggak tahu juga kok rasa-rasa katanya masih ada yang kurang dan kurangnya katanya harus membawa saya. Nah itu saya nggak ngerti, sampai ke sana saya nggak ngerti. Oke. Berarti dikembalikan ke Polres Sekitar pukul 11. Jadi Sore. dari jam 5 terus baru Maghrib. jadi jam 5 nyampe sana habis maghrib. Nah jam 8 diinterogasi sama Hercules, diintimidasi dan lain-lain seperti cerita yang sudah ada di media. Nah ketika saya negosiasi di Polres ya kira-kira di atas jam 10 lah akhirnya deal, pihak Grip mengantarkan. Nah proses perjalanan mungkin kan setengah jam atau 1 jam. Pak, kalau kondisi psikologis dari korban, Ya, kebetulan Ilma memang masih trauma. Jadi kalau ada mobil berhenti di depan atau motor, sementara sebenarnya kan bisnisnya, usahanya kan online itu, yang dimana tiap jam, tiap menit itu kan ada yang datang ngambil barang atau nganter. Tapi begitu dilihat dulu dari dalam, siapa nih? Kalau udah langganan ya, nah, tapi tetap rasa trauma itu ada dan sudah dibantu oleh LPSK melalui kerjasama dengan kayak lembaga konsultasi psikologi gitu, Iya, konseling gitu. berarti ini pemanggilan perdana pemenuhan Kalau bagi saya ini pertama ya, nah, sebagai saksi. kira-kira apa aja Pak selain rekonstruksi detail yang akan disampaikan ke Ya barangkali mungkin kronologi dari awal barangkali yang akan dipertanyakan dan saya akan berusaha menjelaskan sejujur-jujurnya, tidak ada yang kita tutupi, bahwa yang penting sebenarnya dari hari Jumat itu kita sudah selesai, saya anggap sudah selesai karena pihak 4 orang yang besar-besar termasuk Panglima itu dalam berkomunikasi selalu bilang udahlah Pak, cepet-cepet minta maaf, cepet-cepet minta maaf. Padahal saya itu salah apa saya nggak tahu kok suruh minta maaf. Tapi saya sebenarnya juga sudah minta maaf juga, bukan dalam rangka membuat video bukan atau mengirim video bukan, tapi mau minta maaf karena nomor saya dan nomor anak saya digunakan oleh pihak lain untuk mengirim video ke Hercules. ada rencana mau RJ Pak, mengingat sebelumnya kan pernah ada perdamaian ya Pak ya. Sebelumnya pernah ada perdamaian. Ya saya kira kalau RJ itu kan urusan anak saya ya. Saya kan sebagai orang tua saja dan kalau sekarang posisinya sebagai saksi, saya kira kalau melihat obrolan kan kita sering ngobrol, Dek gimana Dek? Wah sulit Pak kalau yang kayak gitu Pak, nggak mungkin Pak, kita supaya tidak terjadi kepada orang lain. Anak saya saja dibegitukan, yang ibaratnya mohon maaf ya, bukan kita ini, kita agak terdidik loh. Nah bagaimana kalau orang yang kampung, orang ini yang urusan bukan dengan masalah seperti kita, apa nggak selesai urusan begitu? Saya kira begitu. tapi dari pihak Bapak sendiri sudah meyakini ada keterlibatan Hercules sendiri di sana. Loh, yang melakukan kan langsung beliau. Pada kurang lebih jam 8 sampai kurang lebih 1 jaman itu langsung beliau. Cuman memang kan ya ini terserah pihak penyidik nanti bagaimana menangani yang seperti ini kan. Kalau katakanlah apapun yang disampaikan oleh Ilma kan tidak ada saksi di luar dari Ilma dalam pengertian yang mungkin membenarkan, tapi katakanlah ini ada Pak RW
Tapi Pak RW juga nggak tahu kenapa sudah jelas-jelas ada satu contoh persoalan. Ketika ada penembakan, Pak RW itu di sampingnya anak saya Ilma. Tapi cerita di video-video bilang lagi sholat. Nah, kalau kayak gini saya harus percaya kepada siapa? Ya tentu percaya sama anak saya karena anak saya jarang bohong. Gitu. Terima kasih Pak. Ya, terima Yo. kasih. Terima kasih.